Pencuri kendaraan roda 2 di Lamongan, Jawa Timur terpaksa dilarikan ke rumah sakit. Pelaku babak belur dikeroyok warga lantaran tertangkap hendak bawa kabur motor warga. Video pelaku pencurian kendaraan roda 2 dihakimi oleh warga viral di media sosial. Dalam video amatir ini, pelaku sudah tidak berkutik dan terikat. Namun warga geram dengan pelaku sehingga pelaku menjadi bulan-bulanan warga. Pelaku diketahui bernama Gideon. Ditangkap warga usai kedapatan hendak membawa kabur motor milik seorang warga desa Daliwangun, Kecamatan Sugio yang terparkir di depan balai desa setempat. Mengambil sepeda motor di depan balai desa Daliwangun. Terus setelah itu? Dan dikejar oleh masyarakat, ketangkep di desa Moronyambu, Kembang Bau. Tersangka ini sempat dimasa di Kembang Bau dan ya? Ya. Kemudian diamankan oleh anggota bahwa Polres Kembang Bau kemudian dirujuk ke rumah sakit Lamongan. Beruntung, korban yang memergoki aksi pelaku langsung berteriak maling, sehingga warga langsung mengejar pelaku dan menggagalkan upaya pencurian. Pelaku mengalami luka parah di wajah dan kepala hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan motor milik korban sebagai barang bukti. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Di Dusun Rantau Tipu, Kabupaten Bungo, Jambi, keduanya diduga saling tusuk setelah sempat bertengkar. Warga Dusun Rantau Tipu, Kabupaten Bungo, Jambi melaporkan penemuan mayat kakak beradik ini ke Polsek Limbur, Lubuk Mengkuang. Menurut warga, kakak beradik ini tewas karena saling tikam. Menurut keterangan saksi, kakak beradik Fehusi dan Totonavo asal Nias, Sumatera Utara sempat terlibat cekcok. Kejadian berawal saat Totonavo mengambil pisau dapur dan menikam Fehusi hingga tewas. Kemudian Totonavo mengejar keponakan dan adiknya, namun keduanya berhasil menangkis tusukan Totonavo. Kemudian rekan Totonavo, Zulkifli, yang juga menjadi sasaran amukan berhasil merebut pisau dari tangan Totonavo. Zulkifli kemudian menusukkan pisau ke dada Totonavo hingga tewas. Sementara saat ini Zulkifli dalam keadaan kritis karena terluka parah di bagian tangan saat merebut pisau dari Totonavo. Informasi dari salah satu korbannya masih kritis karena sudah memberikan keterangan secara tuntas. Ada beberapa orang yang di sekitar TKP yang saat itu ada. Nah, kita akan segera melakukan pemeriksaan sehingga membuat terang peristiwa hukum apa yang terjadi di lokasi tersebut. Saat ini jajaran Satreskrim Polres Bungo masih mendalami dan memeriksa para saksi yang mengetahui kejadian tersebut. Di Kabupaten Bungo, Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. Pemirsa, 35 anak buah kapal Indonesia berhasil diselamatkan kapal berbendera negara Norwegia usai kapal mereka terbakar di Laut Samudra Hindia. 4 orang ABK dinyatakan hilang. Tiga 35 anak buah kapal KM Setia Abadi II yang berangkat dari Cilacap, Jawa Tengah pada tanggal 3 Maret 2021 lalu berhasil dievakuasi dari kebakaran kapal di perairan Laut Samudra Hindia. Kapal berbendera Norwegia yang melintas saat kebakaran terjadi berhasil menyelamatkan 35 ABK asal Indonesia. Sementara 4 diantaranya dinyatakan hilang pada peristiwa kebakaran kapal itu. Kapal Norwegia mengantar para ABK melalui perairan Laut Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara, untuk diserahkan kepada tim gabungan yang terdiri dari Basarnas Nias, Lanal Nias, Kodim 0213 Nias, Polres Nias, dan pemerintah daerah Kabupaten Nias Selatan. Seluruh korban bisa kita evakuasi, kita pindahkan dari MF Palikano ke Nias. Ke-35 ABK yang tiba di daratan Kabupaten Nias Selatan ini kemudian menjalani pemeriksaan kesehatan. Setelah semua dinyatakan negatif COVID-19, para ABK segera diberangkatkan kembali ke daerah asalnya masing-masing. Dari Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Iman Jayalase, iNews melaporkan.
Seekor hewan langka jenis duyung atau dugong terdampar di tepi pantai di Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung dan videonya viral. Petugas tengah memburu pelaku yang diduga sengaja membawa mamalia laut tersebut untuk diperjualbelikan secara ilegal. Video amatir warga ini merekam seekor mamalia laut jenis duyung atau dugong yang terdampar di sebuah pantai di Kepulauan Bangka Belitung. Dalam rekaman video, sejumlah warga tengah asik bersuah foto hingga menginjak mamalia laut berbobot lebih dari 100 kg ini. Bahkan dalam rekaman, warga perekam video ini sempat menawarkan duyung tersebut dengan harga 5 juta rupiah. Putri duyung, putra duyung. Tawaran terakhir 5 juta. Di atas 5 juta angkut, yuk. Diduga kuat, dugong ini terdampar di kawasan wisata Pantai Pasir Padi, Kota Pangkal Pinang, Jumat pagi. Tim konservasi satwa liar bersama BKSDA Sumatera Selatan yang mendapatkan laporan langsung menuju lokasi untuk evakuasi. Namun mamalia tersebut sudah tidak ada lagi di lokasi. Hewan tersebut diduga dibawa ke sebuah desa di Bangka Tengah untuk diperjualbelikan dagingnya secara ilegal. Dugong tersebut katanya info yang di lokasi dilarikan ke daerah Bangka Tengah. Nah, tim dari BKSDA dan Alobi bersama tim lainnya juga mengejar mobil tersebut, namun kita kehilangan arah dan sampai saat ini tim sedang melakukan pencairan terhadap dugong tersebut. Duyung atau dugong merupakan salah satu satwa dilindungi. Warga yang membawa hewan tersebut diminta untuk segera melapor ke pihak terkait. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, Anyus melaporkan. Polisi menetapkan 5 taruna Politeknik Ilmu Pelayaran atau PIP Semarang sebagai tersangka penganiayaan juniornya hingga tewas. Ironisnya, aksi penganiayaan diakui para tersangka sebagai tradisi yang biasa dilakukan di kampus. Polrestabes Semarang berhasil mengungkap kasus kematian seorang taruna Politeknik Ilmu Pelayaran PIP Semarang, Zidan Muhammad Faza. Korban diduga meninggal akibat dianiaya 5 taruna seniornya. Kelima pelaku penganiayaan korban yaitu Cesar Ricardo, Aris Rianto, Budi Darmawan, Albert Jonathan, dan Andre Asparila. Para pelaku yang rencananya akan diwisuda pada Sabtu ini sempat mengelabui petugas dengan memberikan keterangan palsu. Namun dari keterangan saksi lainnya yang juga jadi korban, diketahui bahwa korban dan 14 teman satu angkatan lainnya sempat diundang pelaku ke salah satu mes di Semarang dan dianiaya. Diduga karena tak kuat menerima pukulan, korban Zidan Muhammad Faza meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit. Para pelaku ini mengumpulkan para juniornya kurang lebih 15 orang untuk dilakukan semacam pembinaan tradisi senior terhadap junior. Pembinaan yang dilakukan adalah kekerasan. Para junior kemudian dilakukan pemukulan ke arah badan yang dilakukan oleh para tersangka. Sehingga dari 15 orang tersebut yang kemudian sudah diminta keterangan secara keseluruhan oleh Polres Tabes, itu mengakibatkan salah satu dari mereka meninggal dunia. Salah satu tersangka mengaku bahwa aksi pemukulan mahasiswa senior terhadap mahasiswa junior dilakukan sebagai tradisi mahasiswa Ilmu Pelayaran Semarang. Tradisi. Nah, kalau tradisi berarti udah sering kali dong diundang di luar kampus. Ya, berarti pola pembinaan junior senior itu bisa dilakukan di luar kampus dengan mengundang ke kontrakan atau mes tempat para senior bertempat tinggal, begitu? Oke, gitu. Akibat perbuatannya, kelima taruna yang sebentar lagi akan diwisuda ini harus meringkuk di sel tahanan. Mereka dijerat pasal 170 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Sebelumnya, Zidan Muhammad Faza dinyatakan tewas usai dibawa ke Rumah Sakit Trumani, Semarang, Senin lalu. Korban sempat dipukuli seniornya setelah terjadi senggolan sepeda motor. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, tim Anyus melaporkan.
Tim Densus 88 anti teror menangkap 3 terduga teroris di Bekasi, Jawa Barat dan Grogol, Jakarta Barat. Ketiga terduga teroris tersebut terindikasi anggota jaringan Jamaah Islamiyah. Tim Densus 88 anti teror menggerebek 2 rumah di Kompleks Seroja, Bekasi, Jawa Barat pada Jumat pagi. Dari tempat ini, tim Densus menangkap 2 terduga teroris, masing-masing ME di Jalan Duet dan S di Jalan Bangau 11. Keduanya diketahui sebagai guru ngaji. Tim Densus juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya spanduk, kotak kecil, dan telepon genggam dari rumah kedua terduga teroris. Kedua terduga teroris yang ditangkap dikenal sebagai warga yang baik dan aktif bersosialisasi. Keseharian beliau ini luar biasa, subhanallah. Yang bersangkutan sosialnya tinggi dan kegiatan dakwahnya itu agamanya ini cukup bagus, alhamdulillah. Sementara itu di Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, tim Densus 88 juga menangkap 1 terduga teroris berinisial AH. Penangkapan tersebut membuat warga di kawasan padat penduduk ini terkejut dan kebingungan. Sebab AH dikenal sebagai pribadi yang baik dan aktivitasnya tidak mencurigakan sebagai terduga teroris. Komunikasi biasa aja, baik-baik kayak kita sama tetangga, saling sapa, tegur menegur. Saya terbuka ya keluarganya untuk ini? Oh, terbuka. Hingga saat ini, polisi belum memberikan keterangan terkait penangkapan 3 terduga teroris di Bekasi dan Grogol, Jakarta yang terindikasi sebagai anggota jaringan Jamaah Islamiyah. Dari Bekasi dan Jakarta, Rahmat Hidayat, Miftahul Gani, iNews melaporkan. 4 jenazah korban kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang, Banten kembali berhasil diidentifikasi oleh tim DVI Rumah Sakit Polri Kramat Jati. 1 jenazah diantaranya sudah diserahkan kepada keluarga korban. Hingga Jumat malam, tim DVI Polri kembali berhasil mengidentifikasi 4 jenazah korban kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang, Banten. Keempat jenazah tersebut berhasil diidentifikasi melalui 12 titik kesamaan pada sidik jari. Dari 35 data antemortem yang masuk ke Rumah Sakit Polri, masih terdapat 5 keluarga lagi yang belum mengumpulkan data antemortem korban. 2 diantaranya merupakan warga negara asing. Diharapkan keluarga korban dapat segera mendatangi Rumah Sakit Polri agar proses identifikasi dapat berjalan lancar. Sementara itu, polisi mengungkap ada tindak pidana dalam kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang, Banten. Polisi pun telah menyiapkan daftar saksi terkait penyidikan kasus kebakaran tersebut. Polisi menaikkan status kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang dari penyelidikan ke penyidikan setelah penyidik menemukan unsur pidana terkait kebakaran yang menewaskan 44 napi. Polisi pun akan segera menyusun daftar saksi untuk mengungkap unsur pidana dalam tragedi ini. Sebelumnya polisi telah memeriksa 22 saksi, yaitu petugas lapas, saksi-saksi dari korban, dan warga binaan yang selamat serta napi pendamping. Semalam dilakukan gelar perkara oleh tim penyidik. Dan pagi tadi dari penyelidikan ditingkatkan menjadi penyidikan. Jadi sudah naik sidik. Sudah pro justisia, ya. Sehingga rencana tindak lanjut ke depan kita akan membuat melengkapi administrasi untuk memanggil kembali dalam rangka penyidikan untuk lakukan pemeriksaan. Sebelumnya kebakaran dahsyat terjadi di Kompleks Lapas Kelas 1 Tangerang, Banten Rabu dini hari. Api mulai membakar Blok C2 pada pukul 1.50 waktu Indonesia Barat. Diduga akibat hubungan pendek arus listrik. Akibatnya 41 narapidana ditemukan meninggal dunia, sementara 81 lainnya luka-luka. Blok C2 terdiri dari 19 sel berkapasitas 38 orang, namun blok ini dihuni sebanyak 122 narapidana. Api baru dapat dipadamkan sekitar pukul 3.30 waktu Indonesia Barat dengan 12 unit mobil damkar. Tim Liputan iNews melaporkan.
Korban dan terduga pelaku pelecehan di kantor KPI dikabarkan telah bertemu untuk membahas rencana perdamaian kedua belah pihak. Namun KPI meminta kasus tersebut tetap diselesaikan melalui jalur hukum. Kasus dugaan pelecehan seksual dan perundungan terhadap seorang pegawai KPI masih terus bergulir. Belakangan, terduga pelaku pelecehan dan korban dikabarkan telah bertemu untuk membahas upaya perdamaian di antara kedua belah pihak. Namun Komisioner KPI meminta kasus ini diselesaikan melalui jalur hukum. Dalam hal ini, KPI telah memanggil sejumlah terduga pelaku yang disebutkan dalam surat terbuka yang dibuat oleh korban. Selain itu, KPI juga mendampingi korban untuk melapor ke polisi. Saya telah mendampingi MSA untuk menyampaikan laporan ke polisi dan kami sampaikan apresiasi dan terima kasih kepada kepolisian khususnya Polres Metro Jakarta Pusat. Kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor, saudara MSA, dengan dugaan pidana pasal 289 dan atau 281 KUHP junto 335, yaitu perbuatan cabul dan atau kejahatan terhadap kesopanan disertai ancaman atau dengan kekerasan. Sebelumnya, seorang pegawai Komisi Penyiaran Indonesia mengaku menerima pelecehan seksual dan perundungan oleh sesama rekan sekantor. Dugaan perundungan dan pelecehan seksual telah terjadi sejak 2012. Korban pun mengaku telah melapor ke atasannya, namun malah dimutasi ke divisi lain. Setelah informasinya tersebar, Polres Jakarta Pusat turun tangan menyelidiki kasus ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Kepala Staf Kepresidenan melaporkan 2 peneliti Indonesian Corruption Watch ke Barreskrim Polri. Pelaporan terkait tudingan ICW soal Invermectin. Muldoko akhirnya melaporkan 2 peneliti ICW ke Barreskrim Polri. Pelaporan dilayangkan setelah Muldoko melalui kuasa hukumnya memberikan 3 kali somasi ke pihak ICW. Siang hari ini saya melaporkan Saudara Egy dan Saudara Miftah karena telah melakukan pencemaran atas diri saya. Saya sebenarnya sudah memberikan kesempatan ya berulang kali, 3 kali untuk bisa menjelaskan dengan baik, memberikan bukti-buktinya. Dan kalau itu tidak bisa, saya beri kesempatan lagi untuk minta maaf dan mencabut. Tapi sampai dengan saat ini etikat baik saya tidak dilakukan. Dengan terpaksa, saya selaku warga negara yang punya hak yang sama dengan yang lain, maka saya lapor. Dan saya menghormati lembaga ini, lembaga penegak hukum. Saya datang sendiri, ya, sebagai warga negara. Muldoko pun mengaku tidak ada anti kritik terkait laporannya ke Barreskrim. Sebelumnya ketegangan terjadi saat ICW menyebutkan Muldoko dan sejumlah elit politik memiliki kedekatan dengan PT Harsen Laboratories selaku produsen Invermectin. Menurut ICW, kedekatan terjalin melalui Juanina Novinda Rahma yang merupakan putri Muldoko. Muldoko pun membantah, ia menyebut informasi yang diutarakan ICW ngawur dan menyesatkan. Muldoko pun menantang ICW untuk membuktikan pernyataannya. Kuasa hukum Muldoko, Otto Hasibuan, yakin tudingan ICW memenuhi unsur pidana berupa penghinaan dan pencemaran nama baik yang tertuang dalam Undang-Undang ITE. Sebelum perseteruan ini bergulir, Muldoko kerap menyinggung penggunaan Invermectin sebagai obat terapi COVID-19. Di Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Polda Metro Jaya akan berlakukan aturan malam bebas kerumun setiap akhir pekan. iNews Pagi akan kembali dengan informasi selengkapnya.